Alasan mengapa pemilik asli tubuh ini menggunakan riasan tebal setiap harinya adalah karena adiknya. Feng Qingyun mengatakan kepadanya kalau Mo Yuya menyukai gadis dengan riasan tebal. Itulah sebabnya Feng Weiyu berdandan aneh setiap hari dan menyebabkan dirinya menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota, juga membuat guru besar Feng yang kolot dan kaku menjadi semakin kecewa kepadanya. Melihat tatapan yang penuh kekecewaan dan kemarahan bercampur menjadi satu di mata ayah pemilik asli tubuh ini, kemudian melihat dirinya sendiri yang basah kuyup seperti ini membuat Feng Weiyu diam-diam menggertakkan giginya. Feng Weiyu bersumpah di dalam hati setelah melewati bencana ini, dia pasti akan membuat perhitungan dengan Feng Qingyun. Sekarang mari kita tenangkan dulu. Guru besar Feng baru kemudian kembali membicarakan hal itu. Pada saat ini, kepala pelayan sudah kembali dan menyerahkan sebuah cambuk. Sebelum Feng Weiyu sempat menjelaskan semuanya, guru besar Feng sudah mengambil cambuk tersebut dan tanpa mengatakan apapun langsung mencambuk Feng Weiyu. Setelah berturut-turut menghindari beberapa cambukan dari guru besar Feng dengan cekatan, Feng Weiyu hampir terluka oleh desiran angin yang disebabkan oleh cambuk tersebut. Hal ini menunjukkan betapa marahnya guru besar Feng. Mata Feng Weiyu berputar dengan cepat kemudian. Tiba-tiba Feng Weiyu memeluk paha guru besar Feng dan berkata dengan suara keras, "Ayah, jangan memukuliku lagi. Masalah yang terjadi hari ini benar-benar hanya kesalahpahaman saja." Kamu, lepaskan aku! Lepaskan! Salah Pak. Pengawal Pei Chun tadi sudah mengatakan semuanya dengan begitu jelas. Di mana letak salah pahamnya? Guru besar Feng ingin menendang Feng Weiyu agar melepaskan kakinya tapi menyadari tenaga Feng Weiyu ternyata begitu kuat sampai dirinya sama sekali tidak bisa bergerak. "Ayah, masalah yang terjadi pada hari ini adalah sebuah kesalahpahaman. Aku berjanji kepadamu. Kelak aku akan patuh kepadamu dan tidak akan mengganggu Yang Mulia Pangeran Rong lagi." Feng Weiyu memaksa air matanya keluar dan dengan mata berkaca-kaca memandang guru besar Feng. Pada saat yang bersamaan, Feng Weiyu tiba-tiba merasa tak disangka dirinya ternyata memiliki kemampuan akting yang begitu bagus. Tetapi riasan tebal di wajahnya sudah luntur dan sekarang Feng Weiyu memaksa air matanya mengalir keluar sehingga penampilannya saat ini terlihat semakin buruk. Guru besar Feng melihat wajah Feng Weiyu yang seperti ini menjadi semakin marah dan tidak bisa mendengar apapun. Lepaskan aku, pelayan. Cepat kemari dan singkirkan dia. Beberapa pelayan berlari ke arah mereka dan berusaha menarik Feng Weiyu. Tapi tidak ada satupun dari 3 pelayan kuat yang datang menghampiri bisa menarik Feng Weiyu. Feng Weiyu seperti permen lengket yang mencengkeram erat paha guru besar Feng. "Nona besar, terakhir kali kamu juga berjanji seperti ini. Tetapi lalu apa yang terjadi? Di depan, Nona besar berjanji, tetapi di belakang diam-diam pergi ke gerbang istana dan menghalangi kereta kuda yang mulia, Pangeran Rong, dan dilihat oleh semua pejabat sipil dan militer." Nyonya En takut guru besar Feng akan melepaskan Feng Weiyu, maka Nyonya En menambahkan kalimat lain. Amarah guru besar Feng semakin memuncak mendengar kata-kata tersebut. Memang setelah dilihat oleh semua pejabat sipil dan militer, Feng Weiyu menjadi bahan tertawaan selama beberapa hari. Guru besar Feng bahkan sampai sakit parah karena emosi dan yang membuat guru besar Feng kesal saat itu adalah karena dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi putri yang tidak berbakti ini. Pelayan, bawa papan pemukul kemari. Melihat Feng Weiyu bersikeras tidak ingin melepaskannya, maka guru besar Feng menyuruh orang mengambil papan untuk memukuli Feng Weiyu. Begitu mendengar kata-kata ini, Feng Weiyu langsung melepaskan guru besar Feng. Hal yang sudah dilakukan oleh pemilik asli tubuh ini benar-benar sangat keterlaluan. Tidak heran jika guru besar Feng bisa sangat marah seperti ini. Tetapi ini juga karena hasutan dari Nyonya En dan putrinya. Kedua orang ini sering muncul di hadapan pemilik asli tubuh ini dan memberitahukan keberadaan Mo Yuya. Juga sering memprovokasi pemilik asli tubuh ini untuk pergi mencari Mo "Ayah, Yuya. tolong maafkan putrimu ini sekali lagi. Aku benar-benar tidak berani melakukannya lagi." Feng Weiyu menunjukkan wajah memelas. Seperti kata pepatah, seorang wanita muda beradaptasi dengan keadaan. Setelah melewati ini, dia akan kembali menjadi orang yang kuat dan berani.
Pukul dia dengan keras. Teriak guru besar Feng. Tuan besar, jangan pukul. Suara wanita terdengar berlari dari arah halaman belakang. Sebelum Feng Wiyu dapat melihat dengan jelas, tubuhnya sudah dipeluk oleh seseorang. Tuan besar, jika hari ini Anda ingin memukul Yue, Anda harus melangkahi mayatku dulu. Itu adalah ibu Feng Wiyu, yaitu Nyonya Bai. Melihat istri resminya, Nyonya Bai yang perutnya sudah membuncit. Guru besar Feng hanya bisa menarik napas beberapa kali dan berteriak. Kamu sebagai ibu terlalu memanjakan anak, maka kamu juga punya andil atas bencana yang disebabkan oleh Feng Wiyu hari ini. Bai Xiangyi, kamu sudah membuatku sangat kecewa. Itu benar. Kakak, jika bukan karena kamu berulang kali terlalu memanjakan Feng Wiyu, mana mungkin bisa terjadi masalah seperti hari ini? Dan jika bukan karena Yang Mulia Pangeran Rong memandang wajah Tuan Besar, mungkin kediaman kita ini sudah disita. Jika hal ini terjadi, keluarga Feng yang sudah berusia ratusan tahun ini akan dihancurkan oleh Feng Wiyu. Nyonya En mengambil kesempatan untuk berbicara lagi. Feng Wiyu akhirnya menyadari Nyonya En ini benar-benar merupakan seseorang yang memiliki karakter yang sangat kuat. Setiap kalimat yang dia ucapkan selalu menggunakan keluarga Feng sebagai alasan. Guru besar Feng pada dasarnya adalah seorang terpelajar yang kolot dan juga merupakan orang yang sangat jujur, tentu saja tidak bisa mentolerir sikap Feng Weiyue. Tuan besar, aku bersumpah dengan nyawaku. Asalkan kali ini Anda bersedia mengampuni Yue, aku akan mati untuk menebus semua kesalahan dan dosa-dosaku jika hal seperti ini terulang lagi. Nyonya Bai mengangkat tangannya dan berjanji kepada guru besar Feng. Hati Feng Weiyue merasa tersentuh ketika melihatnya. Tidak disangka pemilik asli tubuh ini memiliki ibu yang begitu baik. Sayang sekali, pemilik asli tubuh ini tidak mengetahui betapa besar cinta ibunya kepada dirinya sampai dirinya mati. Nyonya Bai adalah istri resmi guru besar Feng, dan beliau juga masih memiliki perasaan terhadap Nyonya Bai. Ditambah lagi, Nyonya Bai sekarang sedang hamil. Setelah menghela napas panjang, guru besar Feng pun membuang cambuk yang ada di tangannya itu.